Nah, sebelum kita bahas tentang heat stroke, kita bahas dulu apa sih itu heat-related illness atau penyakit akibat panas. Heat-related illness ini merupakan keluhan atau kelainan klinis yang diakibatkan karena paparan panas, dan penyakit ini muncul karena gangguan regulasi suhu tubuh akibat input panas dan metabolisme tubuh yang meningkat namun tidak diimbangi dengan pengeluaran panas dari kulit. Nah, terus apa sih heat stroke itu? Heat stroke adalah kondisi yang mengancam nyawa dan ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Heat stroke ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-exertional heat stroke dan exertional heat stroke, atau yang biasa kita sebut NEHS dan EHS. NEHS ini biasanya ditemukan pada orang tua atau orang yang mempunyai penyakit kronis, dan ini terjadi karena paparan panas yang meningkat dan pada lingkungan yang umumnya jarang mengalami paparan gelombang panas. Kemudian NHS itu umumnya terjadi pada atlet, militer, dan orang yang menjalani aktivitas fisik yang berat dalam jangka waktu yang lama, terutama di lingkungan yang panas atau iklim yang sedang. Nah, pada EHS ini suhu tubuh mengalami peningkatan atau hipertermia di atas 40 derajat Celcius, dan penyebabnya bisa diakibatkan oleh dua hal, yaitu peningkatan produksi panas dan penurunan kehilangan panas. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memicu munculnya heat stroke. Faktor-faktor yang pertama yaitu ada suhu udara yang tinggi dan kelembapan udaranya yang rendah. Yang kedua yaitu tubuh kurang mampu menyesuaikan dengan perbedaan iklim yang mencolok. Nah, perbedaan iklim yang dimaksud adalah perbedaan iklim saat berada di tanah air dengan kondisi iklim yang panasnya ekstrim seperti di tanah suci. Misalnya, ada yang tidak kuat berada dalam iklim yang sangat panas karena di tempat tinggal asalnya beriklim sangat dingin. Yang ketiga, yaitu aktivitas fisik yang berlebihan, overwork, berjalan kaki di bawah terik matahari langsung. Yang keempat, kombinasi antara padatnya manusia dan sirkulasi udara yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu terkurasnya cairan tubuh yang tidak diimbangi dengan cukupnya minuman yang masuk. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala seseorang mengalami heat stroke. Yang pertama yaitu suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius. Yang kedua, tekanan darah rendah, detak jantung dan nafas meningkat. Kemudian yang ketiga ada penurunan kesadaran. Yang keempat, berkurangnya kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh. Kelima, kelelahan, pusing, dan yang terakhir adalah mual dan muntah. pencegahan heat stroke. Yang pertama, penggunaan AC atau tinggal di area ber-AC atau yang berventilasi baik selama gelombang panas. Kemudian yang kedua, menghindari aktivitas fisik yang berat dalam kondisi yang panas dan lembab. Yang ketiga, konsumsi cairan atau minuman yang cukup agar tidak dehidrasi. Dan yang keempat, mengenakan pakaian yang ringan, yang berwarna terang dan longgar jika akan keluar di cuaca panas. Yang kelima, hati-hati dalam menggunakan obat-obatan yang dapat menyebabkan kehilangan cairan seperti obat-obatan diuretik. Yang keenam,
Jangan pernah meninggalkan anak-anak atau hewan peliharaan di ruangan tertutup dan panas seperti di dalam mobil. Kemudian yang ketujuh, secara bertahap biarkan tubuh kita untuk menyesuaikan diri dengan suhu hangat selama beberapa minggu apabila harus berada dalam kondisi atau cuaca panas untuk bekerja atau berolahraga.